Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Suraya. Saya dari kelas 04 Sinjing 095 dengan NIM 211010501577 dengan mata kuliah manajemen keuangan. Dengan tugas ini juga saya ingin menjelaskan menganalisis keuangan di PT Sinarmas Argo selama 5 tahun terakhir dengan periode 2018 sampai dengan 2022. Adapun rasio profitabilitas, yang pertama margin laba kotor. Pada rasio ini juga PT Sinarmas Argo selama 5 tahun didapatkan nilai rasio tahun 2018 sebesar 23,91%, di tahun 2019 sebesar 20,87%, di tahun 2020 sebesar 25,20%, di tahun 2021 sebesar 27,22%, dan di tahun 2022 sebesar 26,50%. Kalau dilihat di rasio ini juga cukup fluktuatif, di mana tahun 2021 mengalami kenaikan, namun di tahun 2019 mengalami sedikit penurunan. Yang kedua, margin laba bersih. Pada rasio margin laba bersih di perusahaan PT Sinarmas Argo selama periode tahun 2018 sebesar 15,98%, di tahun 2019 sebesar 17,21%, di tahun 2020 sebesar 18,81%, di tahun 2021 sebesar 16,30%, dan di tahun 2020 sebesar 15,34%. Adanya penurunan NPM pada tahun 2020, namun mengalami kenaikan di tahun 2020. Yang ketiga, rasio pengambilan aset. Analisis ROAE yang terjadi di PT Sinarmas Argo selama 5 tahun, yaitu pada tahun 2018 sebesar 15,56%, di tahun 2019 sebesar 15,93%, di tahun 2020 sebesar 17,53%, di tahun 2021 sebesar 16,03%, dan di tahun 2022 sebesar 16,19%. Jadi pada tahun 2020 sebesar 17,53%, bisa membandingkan presentasi tersebut dengan rasio industri lain atau ROA sebelumnya untuk dilihat tingkat efisiensi aset perusahaan. Adapun yang keempat, return on equity atau ROE. Jadi selama 5 tahun keuangan di PT Sinarmas Argo ini adalah tahun 2018 sebesar 12,90%, di tahun 2019 sebesar 12,80%, di tahun 2020 sebesar 15,49%, di tahun 2021 sebesar 16,50%, dan di tahun 2022 sebesar 18,16%. Di PT Sinarmas Argo ini mampu meraih laba bersih pada tahun 2022 sebesar 18,16%. Dari total ekuitas yang dimiliki perusahaan, dengan kata lain, dari ekuitas perusahaan akan menghasilkan laba bersih sebesar 18,16%. Semakin tinggi nilai ROE, semakin optimal perusahaan dalam memanfaatkan total ekuitas untuk meraih laba bersih. Adapun rasio likuiditas, yang pertama rasio lancar. Laporan keuangan PT Sinarmas Argo nilai rasio lancar dari tahun 2018 sebesar 134,67%, di tahun 2019 sebesar 126,02%, di tahun 2020 sebesar 124,39%, di tahun 2021 sebesar 126,18%, dan di tahun 2022 sebesar 128,56%. Perlu dicatat juga, nilai rasio lancar dapat dikonversi menjadi satuan X atau juga dapat menggunakan persentase. Yang kedua, ada rasio cepat. Pada hasil analisis laporan keuangan PT Sinarmas Argo selama 5 tahun, yaitu dari 2018 sebesar 88,92%, di tahun 2019 sebesar 79,32%, di tahun 2020 sebesar 83,33%, di tahun 2021 sebesar 86,39%, dan di tahun 2022 sebesar 90,42%. Jadi nilai rasio cepat yang diketahui yaitu pada tahun 2019 dan di tahun 2022 yaitu sebesar 88,92% dan 90,42%, bahwa aset cepat 2 kali lebih banyak dibutuhkan untuk menjamin untak lancar. Adapun yang ketiga, rasio cash. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat disebutkan yaitu tahun 2018 sebesar 35,40%, di tahun 2019 33,40%, di tahun 2020 sebesar 36,58%, di tahun 2021 sebesar 37,20%, dan di tahun 2022 sebesar 36,33%. Jadi rasio cash yang didapatkan yaitu pada tahun 2021 sebesar 37,27%, bahwa kas PT Sinarmas Argo 37,27 kali lebih banyak yang diperlukan untuk menutupi utang lancar.
Yang keempat, rasio perputaran kas. Jadi hasil analisis pada tahun 2018 sebesar 13,01%, di tahun 2019 sebesar 13,10%, di tahun 2020 sebesar 13,22%, di tahun 2021 sebesar 16,95%, dan di tahun 2002 sebesar 15,42%. Yang artinya semakin tinggi tingkat perputaran kas berarti semakin efisiensi tingkat penggunaan kasnya di PT Sinar Marsa Argo, yaitu kenaikan pada tahun 2021 sebesar 16,95%, namun sebaliknya semakin rendah tingkat perputaran maka tidak efisiensi karena semakin banyak uang yang berhenti atau tidak dipergunakan. Yang kelima, rasio persediaan. Rasio persediaan modal kerja besi. Rasio ini menunjuk Adapun yang kelima, rasio persediaan modal kerja bersih. Rasio ini juga menunjukkan hasil laporan keuangan di PT Sinar Mas Argo yang tertinggi pada tahun 2002, yaitu sebesar 16.101.087.000. Meskipun rasio ini positif, persentasenya tinggi. Rasio ini juga dapat menunjukkan bahwa perusahaan tidak menggunakan dananya secara efektif. Rasio solvabilitas. Yang pertama, debt to asset ratio. Diketahui PT Sinar Mas Argo dalam selama 5 tahun, yaitu tahun 2018 sebesar 51,47%, di tahun 2019 sebesar 53,21%, di tahun 2020 sebesar 56,42%, di tahun 2021 sebesar 57,03%, dan di tahun 2022 sebesar 58,77%. Artinya total aset PT Sinar Mas Argo 51,47%, diantaranya utang dan kreditur. Semakin kecil DAR, semakin sedikit utang yang digunakan perusahaan untuk memperoleh aset. Adapun yang kedua, debt to equity, setelah dianalisis selama 5 tahun, pada laporan PT Sinar Mas Argo menunjukkan hasil, yaitu pada tahun 2018 sebesar 90,51%, di tahun 2019 sebesar 89,50%, di tahun 2020 sebesar 91,79%, di tahun 2021 sebesar 92,77%, dan di tahun 2022 sebesar 93,45%. Jadi total utang PT Sinar Mas Argo 93,45% lebih banyak dari total ekuitas perusahaan. Semakin tinggi nilai DER, semakin besar perusahaan menggunakan utang dibandingkan modal yang dimiliki. Yang ketiga, long term debt to equity ratio. Hasil yang diperoleh selama 5 tahun, yaitu pada tahun 2018 sebesar 13,93%, di tahun 2019 sebesar 12,22%, di tahun 2020 sebesar 14,09%, di tahun 2021 sebesar 13,26%, di tahun 2020 sebesar 13,76%. Jadi hasil analisis tersebut menggambarkan PT Sinar Mas Argo menjamin sekitar 14,09% modal yang dimilikinya untuk melakukan kegiatan pinjaman jangka panjang. Yang keempat, rasio pendapatan bunga waktu. Jika dilihat dari hasil analisis selama 5 tahun yang terjadi pada tahun 2018 sebesar 22,67%, di tahun 2019 sebesar 25,82%, di tahun 2020 sebesar 27,97%, di tahun 2021 sebesar 32,35%, dan di tahun 2022 sebesar 34,56%. Mari kita perhatikan selama 5 tahun mengalami kenaikan dari 22,67% menjadi 34,56%. Artinya komponen laba usaha sebesar 22,67% dari beban bunga. Dan pada tahun kelima jumlah laba usaha naik menjadi 34,56% dibandingkan total beban bunga. Adapun yang kelima, rasio cakupan biaya tetap. Dari hasil analisis pada tahun 2018 sebesar Rp1.049.996, di tahun 2019 sebesar Rp1.257.550, di tahun 2020 sebesar Rp2.323.207, pada tahun 2021 sebesar Rp3.881.950, dan di tahun 2002 sebesar Rp2.925.286. Dari hasil tertinggi menunjukkan perusahaan ini memiliki keuangan yang aman. Dan untuk membayar bunga dan sewa, yaitu pada tahun 2021 sebesar Rp3.881.950,
Mereka memiliki uang yang memadai karena laba yang saat ini dihasilkan bisa menutupi pembayaran tersebut. Rasio aktivitas. Yang pertama, perputaran persediaan. Jadi hasil analisis laporan keuangan PT Sinarmas Argo selama 5 tahun, yaitu pada tahun 2018 sebesar 8,87%, di tahun 2019 sebesar 9,25%, di tahun 2020 sebesar 8,63%, di tahun 2021 sebesar 8,83%, di tahun 2022 sebesar 7,97%. Adapun yang kedua, perputaran aset lancar. Berikut hasil yang diperoleh selama 5 tahun, yaitu pada tahun 2018 sebesar 0,20%, di tahun 2019 sebesar 0,28%, di tahun 2020 sebesar 0,97%, di tahun 2021 sebesar 0,96%, di tahun 2022 sebesar 0,49%. Adapun jumlah aset pada awal dan akhir tahun ini menjadi faktor penentu nilai aset turnover, sebab selama 1 tahun pasti ada perubahan nilai aset, yaitu yang terjadi pada 5 tahun pada PT Sinarmas Argo yang meningkat pada tahun 2020 0,97% dan mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 0,96%. Yang ketiga, perputaran piutang. Hasil perhitungan yang didapat selama menganalisis laporan keuangan selama 5 tahun, yaitu pada tahun 2018 sebesar 15,24%, di tahun 2019 sebesar 10,88%, di tahun 2020 sebesar 17,25%, di tahun 2021 sebesar 20,35%, di tahun 2002 sebesar 17,96%. Yang keempat, perputaran modal kerja. Hasil dari analisis yang ada pada laporan keuangan PT Sinarmas Argo yang terjadi pada selama 5 tahun. Yang pertama, pada tahun 2018 sebesar 13,50%, di tahun 2019 sebesar 15,33%, di tahun 2020 sebesar 17,84%, di tahun 2021 sebesar 19,20%, pada tahun 2022 sebesar 17,41%. Ini rasio perputaran modal kerja PT Sinarmas Argo untuk kalender adalah 18,12%. Merupakan indikator bahwa perusahaan dapat membayar kewajiban lancarnya dan masih mempertahankan operasinya sehari-hari. Adapun yang kelima, total perputaran aset. Diketahui pada laporan keuangan PT Sinarmas Argo selama 5 tahun pada tahun 2018 sebesar 12,03%, di tahun 2019 sebesar 13,23%, di tahun 2020 sebesar 14,39%, di tahun 2021 sebesar 17,01%, dan di tahun 2022 sebesar 14,64%. Rasio nilai pasar. Yang pertama, ada rasio laba per saham. Laporan hasil analisis selama 5 tahun pada tahun 2018 sebesar 6,50%, di tahun 2019 sebesar 6,30%, di tahun 2020 sebesar 7,03%, di tahun 2021 sebesar 9,92%, dan di tahun 2002 sebesar 6,28%. Jadi, penurunan terjadi pada tahun 2019 sebesar 6,30%, akan tetapi mengalami peningkatan ya. Pada tahun 2021 itu sebesar 9,92%. Jadi, laba per saham untuk menunjukkan kinerja profitabilitas dan prospek pasar perusahaan, laba per saham yang tertinggi jelas lebih baik daripada rasio EPS rendah. Yang kedua, rasio to book value. Hasil yang didapat selama 5 tahun analisis laporan keuangan PT Sinarmas Argo ini pada tahun 2018 sebesar 21,32%, di tahun 2019 sebesar 19,03%, di tahun 2020 sebesar 21,80%, di tahun 2021 sebesar 22,95%, dan di tahun 2002 sebesar 24,06%. Jadi ini berarti harga per saham PT Sinarmas Argo tahun 2002 lebih besar, yaitu 24,06% dari nilai buku per saham perusahaan. Sekian, itulah hasil dari laporan PT Keuangan Sinarmas Argo. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.